tahu pemirsa kalau weekend ini biasanya dimanfaatkan untuk bersantai bersama keluarga atau bermain bersama keluarga. Tapi berbicara soal bermain, bermain boleh untuk senang-senang, tapi jangan lupa untuk sampai mengawasi, jangan lupa juga untuk apa ya, lalai ya. Karena kalau enggak nanti bisa berakibat berbahaya nih, gitu kalian. Kita lihat, jadi kasus ini bisa jadi pelajaran pemirsa. Dari Ponorogo, Jawa Timur, ada 4 orang balita yang ditemukan tewas di sebuah kubangan sungai. Lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Kita lihat bagaimana situasinya. Ini adalah momen pada saat di rumah sakit pemirsa. Tangis histeris pecah pada saat para orang tua bayi ini melihat buah hati mereka terbujur kaku tidak bernyawa di Puskesmas Kecamatan Jambon di Ponorogo. Bahkan ada salah satu ibu dari mereka yang jatuh pingsan karena tidak kuasa lagi menahan kesedihan. Dan menurut keterangan warga, peristiwa ini berawal pada saat 4 anak yang bertetangga ini main bareng di sekitar rumahnya. Namun sampai berjam-jam kemudian mereka tidak kunjung pulang. Nah, karena khawatir, salah satu orang tua memutuskan untuk mencari anak-anak ini. Naas mereka ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dalam sebuah kubangan yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tinggal mereka. Dan dari hasil pemeriksaan polisi, kubangan ini memiliki kedalaman sekitar 130 cm. Jadi keempat bocah ini tewas akibat tenggelam karena tidak bisa berenang. Nah, inilah mengapa anak-anak yang bermain mungkin sebaiknya tetap dalam pengawasan orang tua. Tentu jangan sampai lalai ya, kalau tidak kejadian seperti ini nantinya bisa terulang lagi pemirsa. Karena anak-anak memang harus tetap butuh pengawasan begitu ya, tetap butuh kontrol. Seperti informasi yang berikut ini juga yang sama-sama akan kita pantau terus pemirsa. Di mana komika Panji Pragiwaksono memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait dengan materi stand up comedy yang bertajuk Mens Rea. Karena selain Panji, ini Valen dan juga pemirsa, polisi juga sudah memeriksa ada 2 orang komika yang juga menjadi pembuka di acara stand up comedy Mens Rea. Jadi pemirsa, Panji tiba di Ditkrimum Polda Metro Jaya hari Jumat sekitar pukul 10 pagi dan didampingi kuasa hukumnya Haris Azhar. Panji memenuhi panggilan polisi untuk diminta klarifikasi terkait ada tuduhan penodaan agama atau penistaan terhadap kelompok tertentu dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dilaporkan atas materi stand up komedi Mens Rea pemirsa. Jadi memang ada beberapa hal yang dilaporkan terhadap Panji, ini salah satunya adalah penistaan agama tadi. Dan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan bahwa pemanggilan ini berdasarkan adanya 5 laporan polisi dengan 1 pengaduan. Tapi yang menarik selain Panji ada 2 komika yang juga merupakan opener atau pembuka di Mens Rea berinisial DWN dan AAD yang juga sudah diperiksa hari Kamis sebelumnya pemirsa. Kita akan sama-sama mendengarkan lagi apa yang disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya terkait dengan pemanggilan ini. Saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Seseru dan semenyenangkan yang Bang Panji bilang tadi belum? Sebelum tadi kan berekspektasi seseru dan semenyenangkan itu. Seseru Ya akhirnya capek lah AC. Ya intinya prosesnya berjalan dengan lancar. Saya nggak punya deskripsi yang lebih tepat itu menggambarkannya, kayaknya kurang tepat juga untuk digambarkan seru. Pokoknya saya ikuti aja prosesnya dari awal sampai akhir. Sempat tadi break sebentar untuk ibadah, tapi sisanya berjalan dengan lancar. Ya nanti saksi-saksi terkait tentang opener kemarin sudah dilakukan pemeriksaan terkait tentang sama klarifikasi pada saat dilakukan pembukaan ya acara Mens Rea. Berarti ada 2 orang ya Pak ya? Ya sudah diambil keterangan termasuk dari itu dari 5 laporan polisi dan 1 pengaduan. Jadi total kita gabungkan dalam pemanggilan untuk mengingat bahwa objek yang dilaporkan juga sama. Dan pemirsa, kita akan berlanjut lagi ke hot topic berikutnya. Ini terkait dengan kemarin juga ada kunjungan dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, di mana itu langsung diterima kunjungannya oleh Presiden Prabowo Subianto, tepatnya Jumat pagi di Istana Merdeka, Jakarta. Jadi dalam pertemuan ini pemirsa, kedua pemimpin negara ini sepakat untuk memperkuat hubungan bilateral di berbagai bidang, terutama membahas keamanan dan juga ekonomi.
Nah, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut langsung PM Albanese di Istana Merdeka, Jakarta. Sebelumnya, Perdana Menteri Albanese dikawal oleh puluhan pasukan berkuda, kemudian ada 17 motoris. Dan pada saat tiba di istana, Presiden Prabowo dan PM Albanese mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara. Ya, kita lihat bahkan pada saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan, juga Presiden Prabowo sempat hormat begitu ya. Dan ini adalah momen ketika kedua pemimpin negara menandatangani traktat perjanjian keamanan begitu, yang kemudian sudah disepakati oleh kedua negara. Dan kedua pemimpin negara ini sebelumnya juga melakukan pertemuan 4 mata di ruang kerja Presiden Prabowo. Dan dalam pertemuan ini keduanya sepakat untuk memperkuat hubungan kemitraan strategis Indonesia-Australia di berbagai bidang, khususnya salah satunya tadi keamanan dan juga ekonomi. Dan Presiden Prabowo dan PM Albanese juga menandatangani traktat keamanan bersama yang tadi kita saksikan bersama visualnya. Dan traktat ini adalah tekad kedua negara untuk terus bekerja sama untuk bisa menjaga keamanan nasional dan juga regional, serta nantinya bisa berkontribusi bagi perdamaian dan juga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Yang juga menarik adalah Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga menyampaikan jika perjanjian dan penandatanganan ini menjadi simbol persahabatan yang erat dan juga kepercayaan yang mendalam antara kedua negara. Karena menurutnya dengan perjanjian ini hubungan antara Indonesia dan Australia nantinya bisa lebih kuat dari sebelumnya. Tapi kan nggak cuma ini saja pemirsa, keamanan, tapi ada juga pendidikan yang diharapkan juga bisa nanti diperkuat, perdagangan juga, investasi, itu yang kemudian hal-hal yang atau isu-isu yang kemarin juga dibahas. Kita akan sama-sama mendengarkan pernyataan dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. And the Prime Minister of Australia Indonesia menegaskan kembali hubungan erat dan komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan Indonesia-Australia melalui penandatanganan Traktat Keamanan Bersama. Perjanjian keamanan bersama ini mencerminkan tekad kedua negara untuk terus bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing, serta berkontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Bagi Indonesia, hal ini mencerminkan komitmen teguh terhadap prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Indonesia dan Australia ditakdirkan untuk hidup berdampingan. Rakyatnya. November last year, I had the honour of hosting you in Sydney. There we announced the substantive conclusion of negotiations for a new bilateral treaty on common security. And today we have signed the Treaty of Jakarta 2026. The treaty reflects the close friendship, partnership and deep trust between our two nations under our comprehensive strategic partnership. It builds on a history of defence cooperation dating back 3 decades to the Keating and Suharto governments, which was signed back in December 1995. This treaty with Bapak President, a historic moment in our nation's relationship and recognition that the best way to secure peace and stability in our region is by this agreement signals that Australia and Indonesia's relationship is stronger than it has ever been. Topik berikutnya pemirsa, fraksi Gerindra MPR DPR RI menggelar syukuran dalam rangkaian hari ulang tahun ke-18 Partai Gerindra. Jadi syukuran ini diadakan di Gedung Pustaka Loka di Kompleks DPR RI dan tema yang diangkat adalah kompak bergerak berdampak. Kita lihat pemirsa, dalam momentum ini fraksi turut menggelar aksi sosial dengan membagikan 8.500 paket sembako untuk pekerja lingkungan DPR, santunan bagi 2.000 anak yatim piatu dan juga ada donor darah.
Nah, Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Budi Satrio Jiwandono mengatakan kalau Gerindra berkomitmen setiap langkah dan kebijakan yang keluar dari Parlemen DPR RI haruslah memberikan hasil nyata yang berdampak kepada rakyat. Peringatan hari ulang tahun ini ikut juga dihadiri oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, ada Sekjen Sugiono, serta Menteri Kabinet Merah Putih dari Gerindra. Kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian DPP Gerindra. Mari dan izinkan. Selanjutnya pemirsa, masih yang hot diperbincangkan. Ini adalah soal KPK yang membongkar praktik suap dalam pengurusan eksekusi sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok dalam operasi tangkap tangan OTT. Ya, ini KPK menetapkan ada ketua dan juga wakil ketua Pengadilan Negeri Depok bersama dengan 3 pihak lain sebagai tersangka pemirsa. Jadi KPK menetapkan ketua dan wakil ketua PN Depok bersama dengan 3 pihak lain sebagai tersangka. Kasus ini juga berawal dari sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di Kecamatan Tapos, Kota Depok, antara Badan Usaha milik Kementerian Keuangan PT KD dengan masyarakat. Dan sebelumnya pemirsa, pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Depok mengabulkan gugatan PT KD dan putusan itu dikuatkan hingga tingkat banding dan kasasi. Meski telah berkekuatan hukum tetap, permohonan eksekusi yang diajukan sejak Januari 2025 tak kunjung dilaksanakan. Dan dalam perkembangannya, Ketua PN Depok Eka dan Wakil Ketua PN Depok berinisial BBG meminta juru sita PN Depok YOH menjadi satu pintu pengurusan eksekusi. YOH diminta menjembatani kepentingan PTKD dengan pengadilan. Dan dalam perjalanannya YOH meminta imbalan percepatan eksekusi 1 miliar rupiah. Namun setelah dinegosiasi disepakati menjadi 850 juta rupiah. Dan pada 5 Februari 2026 KPK melakukan operasi tangkap tangan penyerahan uang di sebuah arena golf di Tapos. KPK juga menangkap 7 orang dan barang bukti uang tunai 850 juta rupiah dalam tas ransel hitam. Dan KPK juga kemudian menetapkan 5 tersangka, yaitu Ketua PN Depok Eka, Wakil Ketua PN Depok BBG, Juru Sita YOH, serta 2 pihak swasta dari PT KD. Dalam pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri atau PN Depok, KPK menaikkan tersangka ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang tersangka sebagai berikut. Jadi setelah melalui pemeriksaan, kemudian dilakukan ekspos pada tingkat kedeputian dan ekspos pada tingkat pimpinan dengan kecukupan 2 alat bukti dan juga keterangan yang lainnya, maka ditetapkanlah 5 orang, yaitu Saudara Eka selaku Ketua Pengadilan Negeri Depok, Saudara BBG selaku Wakil Ketua PN Depok, kemudian Saudara YOH selaku jurusita di PN Depok, Saudara TRI selaku Direktur Utama PT KD, dan Saudari BER selaku Head Corporate Legal PT KD. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 6 sampai dengan 25 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.